melanjutkan ke arah Sidoarjo, ketemu dengan anaknya Ami ini. Anaknya Ami keren karena dia juga seorang ini apa namanya marching band juga, pecinta alam juga, terus dia juga seorang barista. Dia punya nih, kita lagi di kedai beliau nih, di sebuah kedai yang cukup kalau mau ke mana lewat ini ya apa alun-alun ya, lewat alun-alun. Dan uniknya beliau punya juga kedai yang ini Scoopy namanya. Jadi Scoopy-nya itu nanti kalau pas lagi hari Minggu gitu ada jualan kayak gerobak gitu ya, kayak gerobak. Yuk kita berkenalan dengan beliau yang di sebelah kami ini, pemuda keren. Boleh dikenalin dong namanya Mas siapa? Waduh kayaknya. Padahal udah kayak ibu dan anak kayak penyiar sama. Oke ya, dengerin aja, tenang aja. Boleh dikenalin nih Mas siapa ini namanya? Halo, assalamualaikum. Nama saya Yusuf, biasa dipanggil Ucup. Saya buka kopi atau buka usaha kopi dari tahun 2018. Pertengahan 2018 tepatnya, itu berawal dari gerobak kecil yang saya rakit sendiri, saya bikin sendiri tanpa bantuan orang lain, dan alhamdulillah masih bisa jalan sampai sekarang dan cukup menginspirasi ya, soalnya sudah upgrade ke gerobak tarik dari yang dulu awalnya gerobak yang di atas motor, sekarang udah gerobak yang ditarik. Dan itu banyak sekali yang meniru karena cukup unik sekali. Alhamdulillah waktu itu banyak yang niru sih dari Malang kan juga Malang ada ya? Dari Malang itu Subari itu ya. Itu dari udah ada sebelum saya sih. Terus yang gerobak atau yang ya gerobak itu ada yang dari Malang atau dari Banyuwangi, Pasuruan, Tangerang. Terus akhirnya ada grup itu namanya Kopi Trotoar, dan mereka semua pakai gerobak seluruh Indonesia. Makanya kemarin kan Abi juga nanya-nanya karena kepinginnya nanti itu ada juga beberapa anak pondok pesantren itu yang mereka nanti bisa jualan kayak gitu kan sebenarnya, karena cukup unik, simple tapi kayaknya asik banget gitu. Jualan di pinggir jalan tapi ala barista beneran, karena penyajiannya bener-bener barista, nggak asal cuman diudek aja kan gitu kayaknya. Dan satu lagi, orang-orang kopi itu orang-orang unik yang mereka punya rasa apa ya, kayak pendaki gunung gitu, persatuannya kuat. Jadi beliau ini juga salah satu pengurus KKN apa itu? Iya, Apa Komunitas namanya? Kopi Nusantara. Kopi Nusantara. Nah, boleh diceritain nih KKN itu apa sih? Terus ada apa aja di sini? Karena kan kita sering pameran-pameran gitu. KKN itu atau Komunitas Kopi Nusantara itu di dalamnya tidak semuanya pencinta kopi. Dia ada barista, ada petani, ada terus ada kopi entusias juga ada yang orang yang pengen belajar kopi bisa masuk di grup itu. Dan jadi bisa belajar di situ dan sebenarnya. Semuanya welcome. Jadi pengen tanya apa, insya Allah kita bisa bantu. Misalkan mau bertanya bagaimana sih cara menyeduh kopi yang bagus, terus kopi yang bagus itu bagaimana gitu. Iya, bisa itu. Jadi cara menyeduh kopi yang bagus itu yang benar atau yang bagus itu semuanya nggak ada apa ya, nggak ada yang mana yang bagus, mana yang benar, semuanya bisa. Tinggal kita gini aja, kopi itu nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Kopi hanya ada dua, enak dan enak banget gitu aja. Oh, enak dan enak banget, berarti Ya. nggak enaknya nggak ada, Nggak walaupun ada. pahit tetap enak dan enak. enak banget. Enak. Keren banget, kok bisa ada filosofi begitu di kopi? Itu dari teman di Jogja. Nah, Kopi itu cuma ada dua rasa, maksudnya rasa itu ada dua, enak dan enak banget, dan nggak ada yang nggak enak. Semua orang pasti pernah ngopi, entah itu pahit entah itu manis, pasti bilangnya enak, nggak ada yang dibuang, pasti dihabisin. pasti dihabisin.
pecinta kopi dan tidak pecinta kopi. Iya. Kenapa kopi pahit itu disuka, padahal kehidupan pahit tidak disuka? Nah itu. saya sendiri pribadi nggak suka kopi pahit. Oh. Akan ada dua loh, Robusta sama Arabica. Saya malah nggak suka yang Robusta, lebih suka yang Arabica. Padahal Arabica itu lebih asam kan? Iya. Kenapa suka yang asam gitu? Karena pengalaman pribadi dari pahit, udah hidup udah pahit, Oh. kena pahit. Dengerin nih sahabat-sahabat. Padahal sebenarnya filosofi kopi, sepahit apapun kopi, kayaknya kita tidak bisa meninggalkan kopi. Jadi kalau hidupnya sudah pahit, pilih yang asam aja Ya, gitu. Mending yang asam aja, pilih yang aman. Kan masih muda, sudah banyak karyanya nih Mas Ucup ini. Sudah bantuin temen, terus aktif di komunitas kopi, terus bikin ide jualan kopi gerobak yang menginspirasi temen-temen, terus habis itu bikin usaha lagi kafe kayak gini gitu. Gimana ya? Itu sih cita-cita dari dulu. Nggak kepingin ya, mungkin dari awal memang ikut orang sih, dari awal tahun 2002 udah ikut orang kerja. Cita-cita pengen punya usaha sendiri. Awal dari cinta kopi tahun 2009 udah suka sama kopi, masih belum booming kayak seperti sekarang. Akhirnya udahlah terjun di kopi tahun 2009, tapi belum maksimal, masih coba-coba, masih beli alat-alat yang minim seperti Vietnam drip gitu. Akhirnya baru bisa benar-benar di kopi itu tahun 2018. Alhamdulillah dapat dorongan semangat dari istri, dari keluarga. Ya udahlah kita buka, pengen kedepannya pengen punya usaha sendiri, nggak pengen tergantung sama orang lain. 2018 berarti waktu ketemu di KAI gitu ya? 2018 Iya, di KAI kedua. KAI itu 2019. Saya masuk di KKN itu di tahun 2018 akhir. Oh berarti ambil duluan berarti Iya. ya? 2018 akhir masuk KKN, 2019 awal ikut event Ngopi Bareng KAI yang ketiga. Berarti kita yang ketemu itu baru masuk sebenarnya. Baru masuk di Tapi kok waktu KAI. itu sudah kayak orang yang the best gitu. Ambil lihatnya kayaknya sibuk, terus tahu ini gitu. Kirain udah lama malahan. Itu mungkin dari pengalaman nih. Dari pengalaman dari tahun 2018 awal memang masih di kopi itu masih apa ya, nol. Maksudnya nol itu bukan kita nggak belajar, kita itu bukan kita nggak dapat bantuan dari orang lain, kita belajar sendiri. Jadi nggak aku pengen belajar di sana, enggak, kita harus tidak. Jadi pengalaman itu dari keseharian. Apa yang bisa merosting, bisa memunculkan rasa apa itu yang terkenal itu waktu kita di Klaten ya, waktu yang ada karton Bagaskara itu di banana apa namanya di Sleman. Oh di Sleman. Sleman City Hall. Nah itu yang terkenal kan waktu ngerosting bisa Yellow memunculkan banana. Yellow banana itu cukup terkenal sekali itu dia dengan bikin itu roastingan yellow banana itu. Itu sih kalau kopi itu dari Aceh itu tergantung sama proses. Prosesornya yang di Aceh itu gimana cara memproses biji kopinya. Jadi saya request, Mas, biji kopinya saya minta seperti ini. Akhirnya di aplikasi di sana, oke, dikirim dan cocok. Jadi masih bentuk biji kopi itu dibuka udah bau pisang. Jadi bukan roastingnya pada suhu berapa, terus kasih medium atau dark atau light, bukan seperti itu ya berarti. Itu tugas roaster. Jadi kalau kita udah mendapatkan biji kopi yang wah ini udah bagus, tinggal roasternya kita gimana. Kalau roasternya gagal, ya udah. Walaupun kita dapat biji kopi yang bagus, kalau waktu roastingnya kita gagal, ya udah gagal semua.
Jadi itu waktu itu memang cocoknya memang waktu itu di roasting di level light roast. Jadi masih warnanya masih coklat muda. Coklat muda, jadi belum sampai ke coklat atau coklat tua. medium Iya. gitu belum ya. Jadi Masih masih di light. pertengahannya masih di Itu pas untuk rasa di Hilo Banana waktu itu. Dan sekarang soalnya cukup booming waktu itu. iya, banyak yang sampai sekarang masih banyak yang tanya, Mas kapan Hilo Banana? Sebenarnya saya pengen, karena sekarang ini kopi Sumatera udah mulai surut. Jadi mungkin yang lebih naik itu sekarang kopi-kopi lokal di daerah Temanggung, daerah Jawa Barat, itu Mekarwangi, Temanggung juga ada, terus dan di Jawa Timur sendiri sudah mulai ada di Trawas sama Pandaan Leduk, itu udah mulai lagi naik. Oh, yang kopi langit itu sekarang Ya, apa sih kemarin saya dikasih Pintu tahu, Langit. Pintu Langit ya. Itu ada kopi Leduk, daerah Leduk itu dia lagi proses. Robustanya bagus berarti. Robustanya juga bagus, Arabica juga bagus. Jadi Sumatera udah turun. Nggak seperti awal-awal dulu mesti ada orang ke kedai itu atau coffee shop, Mas kopi Aceh, Mas kopi yang dari Sumatera. Sekarang udah nggak ada, hampir nggak ada. Berarti sekarang lebih ke arah lokalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Untuk Sumatera Malabar itu berarti masih merajai berarti ya. Malabar yang dulu beberapa bulan yang lalu Pulu itu udah redup lagi. Padahal kalau ada wine yang dari Aceh itu kan Gayo itu kan cukup lumayan. Dulu lebih banyak yang minta wine. Sekarang udah hampir nggak ada sama sekali minta permintaan wine. Beruntung berarti karena di tempat kami masih bertahan wine itu. Semarang masih banyak yang pesen, Jogja itu juga banyak yang pesen ya. Sekarang malah bikin red wine itu yang 90 hari itu juga lumayan. Yang strong. Iya, ini lumayan banget ini, malah rame banget. Pandemi itu profesor apa itu juga. Ini yang saya lagi pengen apa ya? Yang beda di kedai itu ada menu baru itu selain kopi itu ada kombucha. Rencananya memang kombucha ini tak keluarkan gitu loh. Apa itu kombucha? Beda dengan Cascara itu ya? Sama. Soalnya Cascara kan tetap sampai sekarang tetap jadi ratunya. Cascara kan hanya minuman teh atau Cascara yang dikasih herbal kayak punya Ami ini buat darah tinggi bagus ini kan. Sekarang tetap kalau masih. kombucha ini tetap bahan dasarnya kita dari Cascara. Cuma dikasih jamur kombucha fermentasi. Berarti herbalnya bukan herbal kayak jahe, serai, tapi langsung jamur kombucha, di mana itu terkenal untuk kanker, terus untuk antioksidan tinggi. Oh alah. Jadi pengennya di situ. Ini udah banyak yang buka. Kalau di Klaten itu ada temen, terus di Depok juga ada. Dia malah lebih produksinya lebih besar produksinya. Dia lebih kopinya malah redup, kombuchanya yang naik pesat kombucha. Terus di Jogja ada Lebah Kopi itu Valen. Sama sih, kita dari KKN, cuma dia KKN Jawa Tengah, kita KKN Jawa Timur. Dia lebih banyak di itu kopi sama kombucha. Oh, kopi dicampur kombucha. Enggak, dia dua-duanya ini jalan bareng. Jadi kopinya tetap jalan, kombuchanya tetap. Kenapa kok nggak dinamakan Cascara kombucha? Kenapa kombucha aja? Karena memang bahan dasarnya kombucha. Oh, berarti Cascara hanya sebagai tambahan, sebagai rasa asemnya itu. Dari Cascara kopi Arabica itu. Kalau dulu awal memang pakai Cascara yang fermentasi. Hampir sama sih rasanya, cuma kalau kombucha lebih asam, kalau
yang kaskara fermentasi itu dia lebih manis gitu aja. Berarti ini teman-teman ini tambah hari tambah keren ya ini untuk apa namanya edukasi produknya juga kan. Apakah di teman-teman ini ya, karena ini kan sudah beberapa waktu ini Ami kan nggak pernah kumpul nih ceritanya, makanya ini kan kenapa kok ini ke jenengan. Apakah teman-teman ini sudah tahu bahwa sekarang ada undang-undang perlindungan konsumen, sehingga ketika kita ini menjual produk seperti itu ya harus punya legalitas gitu? Sebagian besar sih belum tahu. Jadi mungkin mereka sempat sih kemarin ketemu dari orang dinas pertanian atau waktu di Jogja kemarin, dan kebetulan orang itu juga pegang operasi di Sidoarjo, juga di dinas di instansi pemerintah, sempat minta sampelnya, saya kasih waktu itu memang bawa. Itu ditanyain, BPOM-nya udah ada belum Pak. Nah, di sana kan memang kita bikin BPOM itu katanya sih antara, belum tahu sih, antara bayar atau free. Kalau untuk BPOM memang ada jatah di pemerintahan tapi tidak banyak, tapi kalau untuk PERT masih bisa banyak. Maksudnya Ami itu untuk teman-teman kopi di perkopian, yuk merapat ketika sudah mempunyai produk dan produk itu sudah mulai dikemas, karena Ami ini berkecimpung di UMKM dan pendampingannya, yuk merapat yuk gitu. Jadi nggak apa-apa, seperti Ami kemarin bilang, untuk legalitas nanti dibantu, karena sebenarnya kita bisa merapat ke masing-masing daerah gitu, karena teman-teman kita yang di kopi ini sangat kesulitan, di mana sekarang kopi untuk ekspor pun itu sudah ada larangan terbatas sebenarnya kan, seperti itu. Tapi sekarang untuk ekspor dibebaskan. Kemana ada wacana sih gitu. Belum. Masih ada larangan terbatas, dan jadi kita wajib melengkapi legalitas itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ini ada, ya ayo monggo, nanti kita bantu untuk legalitasnya. Itu pengurusannya bagaimana, NIB itu bagaimana, nanti bisa dibantu kan, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang di luar sana nih, yang di perkopian ya, jangan takut, karena untuk legalitas itu kita bisa kok mengusahakan legalitas untuk free dengan merapat di masing-masing pemkab daerah kita masing-masing. Caranya bagaimana? Nanti ya boleh bertanya ke Ami, mungkin nanti Ami bantu untuk NIB-nya juga, karena kalau kita sudah punya izin itu free. Untuk NIB free, untuk SS kita bisa bawa laptop sendiri, nanti bisa. Nanti Mas itu mungkin ada pesan-pesan atau harapan untuk teman-teman perkopian? Kalau pesan-pesan sih sama harapan sih belum ada, cuma keinginan aja, pengen kopi ini lebih maju lagi. Yes. Karena di awal pandemi pelaku bisnis kopi itu sempat terpuruk. Banyak sih nggak. Hampir aja 2 tahun wajib tutup itu, nggak boleh buka itu kedainya, wajib tutup, wes nggak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah bisa berjalan. Nah itu gunanya kalau kita punya legalitas, kita bisa berjalan di pasar itu. Gitu. Jadi ke depan pengennya bersatu di perkopian. Ya, pengen bersatu, nggak ada perselisihan, karena kita ini buka atau punya usaha kopi itu nggak sendiri, pasti ada pesaing-pesaingnya kan. Pengennya setiap orang itu atau setiap pelaku bisnis bisa bersatu. Kayak kemarin di Sidoarjo ini ada grup-grupnya, dia pengen bersatu, namanya Jalani Barista Sidoarjo. Jadi di situ semua ada barista, ada roastery juga ada owner juga ada, jadi satu. Walaupun bukan barista jadi satu. Jalani Barista Sidoarjo. Pengennya bersatu, kayak di KKN juga gitu, kita bersatu. Walaupun di dalam grup itu tidak semuanya mereka pelaku bisnis kopi,
ada yang sebutkan dari tadi, ada yang usaha coklat, ada yang petani, ada yang prosesor, dan semuanya itu jadi satu. Pengennya seperti itu, karena semenjak pandemi kemarin itu semua pelaku bisnis terpuruk dan banyak yang terpecah. Pengen bersatu lagi, mana kembali ke awal, pengen menaikkan pamornya kopi lagi. Iya, karena dulu sebelum pandemi kayaknya kita ramai pameran kopi Iya. itu apa ya, nggak ada sekat gitu. Nggak ada sekat. Jadi kita satu makan tidur bareng-bareng terus mengenalkan kopi. Satu kamar. Ya bareng-bareng kan seneng gitu loh Iya. kayaknya. Ya semoga sahabat kopi dimanapun Anda berada, semoga impian itu bisa terwujud, keinginan itu bisa terwujud, karena kopi ini pemersatu kita. Kopi itu membuat kita, sepahit apapun kita mencintai kopi. Dan kopi itu tidak pernah kita tolak, karena kopi adalah sesuatu apa ya, tiada hari tanpa kopi. Terus bahasanya apa sih yang keren buat kopi itu? Tanpa kopi hidup tak bisa manis. Oh, Walaupun kopi itu pahit. oh iya, tanpa kopi apa hidup Tak akan bisa manis. tak akan bisa manis Walaupun walaupun kopi itu pahit. Keren, setuju. Oke, kita akhiri di sini perbincangan tentang kopi bersama Mas Ucup. Kita coba lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.